Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan dan secara teknikal mampu mempertahankan posisinya di atas level 6.500-an. Posisi penguatan secara persentase di 1,68%, indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.501,585, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada pagi tadi di 6.447,250, langsung mengalami penguatan signifikan dan laju penguatan bertambah di sepanjang perdagangan di sesi kedua sehingga intraday tertinggi hari ini di 6.514,678, sementara level terendah di 6.444,395. Kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan. Ada BRMS direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 650, resisten hingga ke 755. Ada Cuan, hari ini juga Cuan, supportnya di 800, resisten hingga ke 1010. Consumer ada Unilever, buy on weakness 178. Kita akan coba update terlebih dahulu. Ada miss pemirsa di supportnya Unilever. Kita akan coba cek di data awal ini. Saya akan coba cek lagi untuk Unilever. Supportnya di 1780, kurang nolnya pemirsa. Kemudian juga resistennya di 2100, kemudian NCKL supportnya di 900, resistennya di 1100 ya. Unilever di 1780 ya untuk dari sisi supportnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. BRMS direkomendasikan buy on weakness. Update penutupan di perdagangan hari ini di 685 menguat di 9,6%. Intraday tadi sempat ke 695 Pak. Rotasi pergerakan hari ini jika dibandingkan dengan support dan resistennya Pak, 650 supportnya, resisten hingga ke 755. Ada perubahan dari sisi level buy on weakness-nya Pak dengan laju penguatan hari ini Pak Rio? Tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Jadi BRMS masih sangat solid. Sudah sempat 3 kali dia break resisten, dan hari ini breakoutnya benar-benar terbang. Jadi ya kita masih bisa melihat target itu masih sama di 755 untuk jangka pendek, di mana support ada di level 650. Jadi saham ini buy weakness sangat menarik, jadi bisa dipantau. Kalau bisa tercapai di level 650-an, dapat di level tersebut, yaitu harusnya akan jadi level very good entry. Pada penutupan hari ini 685, harus nunggu ke 650-an tidak apa? Atau jangka pendek BRMS akan coba menguat paling mudah besok untuk akhir pekan, penguatannya lebih ke arah terbatas? Kurang lebih kita lihat karena naiknya udah cukup signifikan dalam satu hari, 9%, hampir 10%. Jadi biasanya umumnya saham tersebut ada pullbacknya Pak, biasanya seperti itu. Baik, dalam perdagangan secara year to date Pak, BRMS sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, meskipun sudah memangkas dari sisi intraday terendah di 474. Pola pergerakan BRMS Pak paling tidak dalam 3 bulan terakhir ketika tekanan dalam terjadi di perdagangan Juni dan juga Juli. Ya, jadi kalau kita lihat memang BRMS sudah membentuk pola bottom reversal Pak, di mana harga itu bergerak sideways kurang lebih di kisaran 600 udah cukup lama. Namun low-nya itu mulai meningkat dari waktu ke waktu, dari 440 sampai ke 530, dan saat ini di 650. Jadi pada dasarnya itu adalah sinyal bahwa bottom reversal itu sedang terjadi, dan saat ini dimulainya fase bullish tersebut Pak. Baik, penutupan hari ini di 685 menguat di 9,60%. Kita beralih ke saham pilihan kedua, Pak Rio. Anda rekomendasikan Cuan, tapi lebih ke arah buy and breakout, supportnya di 800, resisten hingga ke 1010. Sementara di penutupan hari ini kita akan coba update sama-sama Pak Rio. Cuan ditutup menguat di 1,23% di 825. Intraday tadi sempat ke 845. Sementara support di 800 ini. Analisisnya untuk Cuan, buy and breakout di level berapa?
Ya, pada dasarnya cuan ini sangat amat sehat karena setelah kenaikan tajam di hari Rabu yang lalu, 12 Agustus, saham ini bisa bertahan di atas level resistance yang dia tembus di level 825. Jadi kita melihat di sini support di 800 itu menjadi penopang pergerakan cuan dan dalam 5 hari ini kuat bertahan di level tersebut, ini menjadi sinyal bahwa adanya potensi bullish continuation. Jadi kalau dia bisa breakoutnya levelnya kurang lebih 890 sebagai titik breakout, targetnya bisa secara teknikal ada potensi ke kisaran 1010 untuk jangka pendeknya, Pak. Baik, intraday hari ini baru di 845, buy and breakout di atas 810. Target price-nya tadi di berapa, Pak? Ulang kembali. Target price-nya di 1010, Pak. Baik, di 1010 itu 1 minggu ke depan, Pak? Kalau cuan, kalau gerak sih mungkin ya seminggu dapat, Pak. Baik, penutupan hari ini di 825. Sama pertanyaannya, Pak, dengan posisi dari saham pilihan sebelumnya ini, koreksinya juga sudah cukup dalam secara year to date, tapi posisi dari pemangkasan pelemahan dari 486 ini sudah 50%, Pak, untuk menguat saat ini di atas level 800-an. Ya, jadi pada dasarnya memang cuan sudah naik lumayan ya dari 460 sampai ke level sekarang udah naik signifikan. Namun kita perlu pahami di sini bahwa kalau harga saham sudah naik banyak, namun dia bisa konsolidasi, dia bisa sideways, artinya orang-orang yang jual, orang-orang yang profit taking itu ada lawannya. Lawannya adalah pihak yang membeli dalam dana besar, dengan dana besar. Jadi logikanya adalah harusnya level sekarang adalah level equilibrium baru pada saham yang bisa break high seperti ini, Pak. Baik, resisten tadi untuk cuan ke 1010, Pak. Dengan penutupan hari ini di 800-an, tepatnya di 825, ada beberapa resisten yang mesti ditembus oleh cuan untuk memuluskan jalannya, menguat di atas level 1000-an. Harusnya minim ya, Pak ya, karena level breakout 890, yeah. If cuan bisa breakout 890, maka next itu sebenarnya memang di 1010. Jadi harusnya tidak ada yang tengah-tengahnya, Pak. Berkaitan dengan pola dari cuan juga naik signifikan, kemudian juga koreksi dalam, Pak? Enggak, kalau kita lihat sekarang ini malah dia cenderung membentuk higher low terus, Pak, dari waktu ke waktu, Pak. Belum bangkit ya, Pak ya? Belum. Oke. Saham pilihan yang ketiga dari konsumer ada Unilever, Pak, menguat di 3%, 1835. Anda merekomendasikan untuk Unilever buy on weakness 1780 hingga ke 2100. Penutupan hari ini sudah di 1835. Intraday tadi sempat ke 1840. Analisisnya untuk Unilever, Pak Rio. Ya, pada dasarnya sangat banyak saham yang membentuk pola bottom reversal, di mana harga bergerak flat cukup lama, sebulan sampai 2 bulan terakhir, dan low-nya itu selalu meningkat. Dan ini juga terjadi pada Unilever, low dari yang level 1470 ke 1500 ke 1650, dan sekarang low-nya di 1700-an. Jadi kita misalnya ada kenaikan yang progresif. Jadi kita lihat di sini bahwa selama Unilever ini bisa bertahan di atas level support sekarang di level 1780, maka ada potensi penguatan bagi saham ini ke kisaran level itu 2100, Pak. Kenapa? Bisa jadi karena kalau kita lihat sekarang ini murni lebih karena struktur di pasar untuk saham Unilever yang appetite belinya itu lebih tinggi daripada jual saat ini. Baik, potensi ke harga di akhir Februari, Pak, dan di awal Maret, peluangnya seperti apa? Akhir apa, Pak? Di akhir Februari dan awal Maret ini kenaikannya cukup signifikan hingga ke 2300-an? Februari. Ya. 2026. 2026 Februari. Ya, akhir, Pak, dan awal Maret? Ya. Jadi memang itu target kita bisa melampaui itu ya sebenarnya. Kalau kita target kan 2100, jadi sangat mungkin maksudnya kembali ke level akhir Februari awal Maret tahun ini, itu sangat possible sekali, Pak. Baik, penutupan hari ini di 1835 menguat di atas 3%. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, Pak Rio. Anda juga rekomendasikan NCKL buy 900, supportnya resistennya hingga ke 1100. Di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, NCKL menguat di 2,70% di 950. Analisisnya, Pak Rio, untuk NCKL buy ideal di level berapa? Ya, jadi kalau secara
secara pola NCKL hampir sangat mirip dengan cuan, di mana dia sudah breakout, udah break previous high dan dia konsolidasi. Kita bisa lihat di sini cuan berkonsolidasi cukup lama di kisaran level 930-an dan hari ini dia sudah menembus menembus resisten. Resisten ditembus adalah level 970 dengan closing hari ini 950. 950 dengan resisten 945 udah ditembus. Jadi kalau kita lihat ini bisa jadi time to buy, di mana support saat ini ada di level 900 support untuk NCKL dengan target upside itu kurang lebih di kisaran 1100. Jadi upside menarik di tengah pola awal bullish yang terbentuk pada NCKL ini, Pak. Baik. Pola awal terbentuk mulai dari sejak kapan, Pak, untuk pembalikan arahnya? Pembalikan arah mostly masih sama, Pak ya. Jadi untuk saham-saham yang kita lihat dari bulan Juni itu udah mulai harga relatif bergerak sideways dan higher low terus. Jadi ya tampaknya sebenarnya mostly saham-saham ini seragam semua. Jadi sejak Juni itu sudah lebih netral sentimen market, Pak. Baik, tekanan kembali terjadi, Pak, di penghujung Juni dan di awal Juli untuk NCKL. Apakah balik lagi ke level yang sama, Pak? 780? Enggak kelihatan seperti itu, Pak. Jadi ini lebih ke arah positif, Pak. Oke, penutupan hari ini di 950 menguat di 2,70%. Pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BRMS, kemudian Cuan, Unilever, kemudian juga ada NCKL. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita hold kembali, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan dan secara teknikal mampu mempertahankan posisinya di atas level 6.500-an. Posisi penguatan secara persentase di 1,68%, indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.501.585, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada pagi tadi di 6.447.250, langsung mengalami penguatan signifikan dan laju penguatan bertambah di sepanjang perdagangan di sesi kedua sehingga intraday tertinggi hari ini di 6.514.678, sementara level terendah di 6.444.395. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita update seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah indeks harga saham gabungan melaju cukup kencang di sepanjang perdagangan hari ini. Faktanya, teh itu ahli menghadirkan kebaikan yang melindungi. MNC 36 menguat untuk NCKL. Apakah balik lagi ke level yang sama, Pak? 780? Enggak kelihatan seperti itu, Pak. Jadi ini lebih ke arah positif, Pak. Oke, penutupan hari ini di 950 menguat di 2,70%. Pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BRMS, kemudian Cuan, Unilever, kemudian juga ada NCKL. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita hold kembali, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan dan secara teknikal mampu mempertahankan posisinya di atas level 6.500-an. Posisi penguatan secara persentase di 1,68%, indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.501.585, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada pagi tadi di 6.447.250, langsung mengalami penguatan signifikan dan laju penguatan bertambah di sepanjang perdagangan di sesi kedua sehingga intraday tertinggi hari ini di 6.514.678, sementara level terendah di 6.444.395. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita update seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah indeks harga saham gabungan melaju cukup kencang di sepanjang perdagangan hari ini. Seperti LQ45, MNC 36 dan juga Jakarta Islamic Index. MNC 36 menguat di 1,70%, Jakarta Islamic Index menguat di 2,45%.
Kemudian ada LQ45 menguat di 1,80%. Level masing-masing indeks dapat Anda saksikan di grafis di layar televisi Anda. Rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini, barang baku masih memimpin penguatan di 3,46%, konsumsi non-primer menguat di 2,16%, industri 2,15%, dan konsumsi primer menguat di 1,98%. Tampaknya indeks harga saham gabungan ditopang seluruh penguatan sektoral. Top gainers pemirsa, ada Aman ditutup 4470, Bumi di 190, BRMS menguat di 685. Perbankan big cap hari ini mix BBRI di 3140, sementara BBCA hari ini memangkas dari sisi pelemahan di bawah 1%. Kemudian kita akan coba lihat juga saham-saham yang tertekan. Ada DSSA terdampak profit taking, TINS juga terdampak profit taking, sudah mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir. IATA melemah di 120 dan Baik hari ini melemah di 316. Update penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan.